Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Oh Tuhan Allah Bapa di surga yang melampaui segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan kebenaran firman-Mu itu di dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Kolose 1 ayat 27 dan 28 yang berbunyi, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah Kristus, pengharapan akan kemuliaan kekal. Sebagaimana yang kita alami dalam hidup ini, sesungguhnya kita harus menyadari bahwa kebenaran firman Tuhan ini yang sedang dan akan kita renungkan mau mengingatkan kita agar kita jangan sampai kehilangan suatu pengharapan atau jangan berada dalam penguasaan keputusasaan, tetapi sesungguhnya karena Tuhan Yesus yang sebagai sumber pengharapan itu telah berkenan tinggal di dalam dan melalui Roh Kudus untuk memungkinkan kita juga bisa mendapatkan solusi maupun jalan keluar dari segala permasalahan maupun pergumulan hidup yang sedang kita hadapi sekarang ini. Dia adalah Tuhan, Raja, dan Kepala atas diri kita umatnya, yang memimpin hidup kita ini di dalam jalan kebenaran, keadilan, dan hidup bersama dengan Kristus, yang senantiasa mau melindungi kita dari segala macam mara dan bahaya, dan juga segala permasalahan maupun persoalan hidup kita. Nah, renungan firman Tuhan pada hari ini mau dinyatakan oleh Tuhan Yesus kepada kita bahwa Dia telah berjanji untuk memberikan hikmat yang akan memimpin kita umatnya ini kepada kesempurnaan di dalam Tuhan Yesus, dan yang mau melimpahkan kelegaan serta kedamaian pada semua orang yang mau berserah kepada Tuhan, menyerahkan segala beban hidupnya hanya kepadanya. Sesungguhnya betapa indahnya menjadi dan sebagai orang yang mau mengaku beriman percaya kepada Kristus, karena akan memiliki hidup penuh berkat dan kebahagiaan karena memiliki Tuhan Yesus sebagai penolong yang memeliharakan hidup kita dalam segala permasalahan hidup kita ini. Kalau kita bertanya masihkah kita hidup stres atau tertekan gara-gara memikirkan masalah maupun persoalan hidup tanpa mau datang berserah kepada Tuhan Yesus? Jawabnya adalah ketika kita sedang merenungkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Hendaknya kita yang sungguh-sungguh mau beriman, mau percaya kepada Kristus, haruslah mengandalkan sepenuhnya bimbingan kuat kuasa Roh Kudus, agar Dia sajalah yang kita andalkan sepenuhnya untuk bisa menguatkan iman percaya kita itu, sehingga kita dengan penuh hikmat dapat dan mau dipakainya untuk mengabarkan janji keselamatan yang kekal yang Tuhan Yesus nyatakan melalui perintah agungnya itu kepada kita, supaya kita juga dapat sampaikan kepada orang lain, supaya orang yang merasa berbeban berat di dalam hidupnya mau datang berserah hanya kepada Tuhan Yesus Kristus untuk dapat menerima kelegaan, kedamaian, dan kebahagiaan
Ingatlah akan firman Tuhan Yesus yang ditulis pada Matius 11 ayat 28 ini. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan pada hari ini. Mampukan kami tidak hanya boleh mendengar, merenungkan kebenaran firman-Mu, tapi mampukan kami untuk melaksanakan oleh pertolongan Roh Kudus tentang apa yang sudah kami dengar tentang firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Mampukan kami juga untuk tetap menjadi saluran berkat bagi orang lain, terutama ketika kami berada dalam segala keberadaan kami, ketika juga dalam waktu sehat maupun sakit, dalam keadaan susah maupun senang, dalam keadaan menderita maupun juga dalam menikmati kebahagiaan penuh, supaya semuanya itu selalu diarahkan untuk memohon pertolongan kuat kuasa Roh Kudus, agar ketika kami juga dalam kebahagiaan, damai sejahtera, dalam kondisi nyaman, tidak hanya untuk diri kami sendiri, tapi kami mau bagikan kepada orang lain, baik yang bersifat finansial maupun juga berada dalam kondisi materi yang harus kami sampaikan. Semuanya itu adalah dalam bentuk kami boleh bersyukur, kami boleh berterima kasih, karena Tuhanlah yang sudah menganugerahkan kepada kami untuk memungkinkan kami menjadi saluran berkat yang setia bagi orang lain, terutama berkat keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami, untuk boleh kami kerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar kepada Dikau Tuhan dan Allah kami. Mampukan kami juga Bapa, supaya boleh sungguh-sungguh menjadi pemberita Injil keselamatan itu melalui sikap, tingkah laku, dan perbuatan kami sehari-hari. Tolong kami Bapa untuk sungguh-sungguh boleh bersembah sujud memohon, hanya menekankan kepada kehendak Tuhan yang harus jadi kepada diri kami, bukan kehendak kami. Karena itu kami bermohon hanya dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.